Nah, jadi di sebelah kiri bawah perut ini seperti ada yang mengganjal gitu. Suspek LGK atau CML. Dokternya cuma bilang obatnya hanya satu, ini saja. Dan saya tanya ada generiknya enggak? Karena jujur buat saya itu terlalu mahal. Itu dokter, saya itu seorang Katolik loh. Kalau 3 tahun berarti ada 3 kali Paskah, ada 3 kali Natal, ada 6 kali pengakuan dosa. Udahlah 3 tahun lagi saya masuklah ke sorga. Jadi intinya eh, buat teman-teman pasien yang saat ini saya temenin juga di manapun, bahwa kematian itu adalah kewajiban. Jadi maksudnya semua dari kita pasti mati, nggak usah mikir, aduh nanti gara-gara sakit CML saya mati. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan pagi ini kembali saya berjumpa dengan narasumber kita yang sudah di tengah kita ya. Dan acara ini kita kembali dalam acara obrolan mengenai kesehatan ya. Dan saat ini seorang ibu ya yang menyaksikan bagaimana Tuhan sudah turut campur tangan menolong dalam sakit leukemianya ya, yaitu uh, CML ya. Kiranya Tuhan boleh tolong dan kita boleh mendengarnya. Nah, bagi teman-teman yang masih ada dalam perjalanan, saya berharap ya boleh sampai di tempat di mana Bapak Ibu bertujuan ya, entah itu mau berangkat kerja, tapi rupanya hari ini masih libur ya, karena masih tanggal merah. Minta maaf ya, jadi mungkin liburan-liburan yang masih di luar kota atau liburan-liburan yang saat ini sedang dilakukan, kiranya Tuhan boleh tolong ya. Dan baik, sekali lagi saya menyapa dulu nih buat narasumber kita. Selamat pagi Ibu Susi. Ya, Bu Susi, Saya bagaimana kabarnya Bu Susi? luar biasa, puji Tuhan sehat. Sehat, puji Tuhan ya. Ya. Ini masih di rumah ya. Masih di rumah, nggak jalan-jalan. Oke, baik. Saya kembali ngobrol dengan narasumber kita yang sudah di tengah kita ini ya. Dan saat ini sangat luar biasa ya, kalau lihat wajahnya nggak seperti orang sakit ini. Betul ya Bu Suci ya. Betul, kita mah nggak Iya. sakit Pak. Betul, kita semua nggak sakit, cuman penyakit aja yang numpang lewat di tubuh kita ya. Iya Baik, benar. terima kasih. Ya, Bu Susi, Ya. boleh saya tahu Bu Susi punya anak berapa dan sudah berkeluarga kah? Oke, saya anaknya dua. Sekarang anaknya udah gede-gede Pak. Yang Oh, udah pertama besar. udah tahun ini dia 27, yang kedua tahun ini 22. Oke, Heeh. tapi Suami belum belum keluarga ya? suami masih satu Pak, nggak boleh Oh, suami nambah. sudah dekat. Iya, tidak boleh nambah, tetap aja jadi satu ya. Iya. Oke. Mereka belum berkeluarga ya anak-anaknya ya? Oh belum, belum Pak. Belum ya. Iya. Oke, mereka mereka sudah bekerja atau kuliah? Yang satu udah kerja, yang satu semester akhir lagi skripsi. Iya. Nah, Ibu sendiri aktivitasnya? Saya sudah 8 tahun tidak bekerja lagi, Pak, tapi Oh, lebih gitu. memang ke pelayanan, Pak. Oh, gitu ya. Pelayanannya ya selain di gereja ya ini di komunitas leukemia ini, Pak, yang Iya. CML ini. Iya, oke. Baik, itu jadi berkat ya, Bu ya, buat orang lain ya, Amin. dengan Amin. apa yang kita alami. Oke, Ya, baik Bu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang siap. awalnya Ibu sakit, kemudian awalnya Ibu mengalami pertolongan Tuhan seperti yang Ibu tulis ya. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Nanti Ibu Ya. ceritakan bagaimana itu bisa terjadi, topik tema yang Ibu berikan buat kita ya. Ya. Ya, Bu Susi saja saya panggil boleh ya? Susi aja, Pak, saya lebih muda dari Bapak, Pak. Iya, oke, Bu Susi, Ya. kita tidak terasa sudah 1 tahun lagi kita ketemu nih ya. Iya nih mau sedikit dikoreksi sedikit boleh ya, Pak? Tahun lalu Ya, memang boleh, boleh. diundang, Pak, sama teman saya Paulus dengan sakit CML, tapi saya nggak jadi datang karena ada kedukaan kayaknya. Jadi Oh, begitu sayanya ya? nggak jadi. Iya, Oh, ya. tapi nggak apa-apa, Ya. benar di brosurnya ada nama saya memang. Oke, oke, Last terima minute kasih itu, Bu Pak, Susi. last minute Ya, memang. Heeh, mohon baik, maaf Bu ya. Susi. Ya, Bu Susi boleh perkenalkan diri Ibu kepada
teman-teman kita nih yang baru bergabung begitu ya. Jadi biar Boleh. mereka tahu ibu berkeluarga dan ibu sebagai apa ibu rumah tangga dan ceritakan Bu, silakan. Oke. Jadi udah langsung cerita semuanya ya, Pak? Oh belum belum, Oh, ini belum, perkenalan dulu. dikit-dikit. Ya Oke. Baik. Saya, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih, saya diberi kesempatan hari ini untuk, memberikan kesaksian saya mengenai betapa besarnya Tuhan dalam hidup saya. Dan juga, ada di tengah-tengah saya juga barusan masuk saya lihat ada Kakak Mary, salah satu yang jadi malaikat saya di tahun kedua sakitnya saya. Jadi terima kasih untuk semuanya, saya Susi, tinggalnya di Bogor, bekerja sampai tahun 2015 di sebuah travel agent. Saat ini kegiatan saya kalau dibilang ibu rumah tangga iya juga, tapi dibilang sebagai pelayan Tuhan iya juga, dan juga pelayan Tuhan di masyarakat lah, pastinya di komunitas yang LGK ini. Itu Pak Terima Yakub. kasih buat perkenalan yang sangat singkat buat kita semua. Eh, kiranya teman-teman yang ada di Bogor nih boleh upload ya bergabung pada saat ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Baik, yang pertama mulai masuk dengan acara kita yaitu pengalaman ibu sakit ya seperti apa awal sakit kemudian dan Oke, jadi, sekitar tahun 2000 seperti gini, kamar TV suka tengkurap gitu. Nah, jadi di sebelah kiri bawah perut ini seperti ada yang mengganjal gitu, tapi nggak ada yang sakit, saya merasa nggak sakit. Kalau dipegang sedikit aja kayak kalau suka goyang-goyang gitu, tapi itu kalau di notifikasi dari bulan ke bulan sampai sekitar bulan Mei akhir, rasanya tambah besar gitu loh Pak Yakub. ya Nah, jadi, udah gitu memang 2, 3 bulan terakhir itu saya selalu sakit flu, batuk, ke dokter umum bolak-balik, maksudnya habis baik nggak sampai seminggu 2 minggu begitu lagi. Jadi emang indikatornya kayak sakit flu aja gitu loh, sakit flu. ya Terus baterainya badan saya misalnya kerja baru jam 2 kayaknya udah lemes gitu, kayak nggak punya tenaga lagi gitu kan. Nah, jadi di bulan Mei itu, akhir Mei saya, datang ke dokter lagi untuk minta resep, flu, batuk pasti, tapi saya sambil bilang, "Dokter coba lihat deh, di sini kayaknya saya ada yang ngeganjel, boleh dilihatin nggak ini kira-kira apa?" Gitu kan. Ternyata singkatnya di USG itu limpa saya 25 senti, sudah 2 kali lipat dari normal. Jadi ya normalnya kan 12 sampai 13 senti, itu udah 25. Dan waktu itu dokternya cuma menyarankan ambil darah yang lengkap sekali, cek darah karena dia juga takut udah ada kelainan darah. Cuman dia bilang harus pakai lab gitu kan. Labnya juga hasilnya 3 hari, masih di Bogor. Dan waktu itu hari ketiga itu tulisannya terdiagnosa loh maksud. Sorry, bukan terdiagnosa, suspek LGK atau CML. Gitu Pak Yakub waktu itu. Jadi ketahuannya tuh lewat USG sama lewat cek darah lengkap gitu. Terus setelah setelah balik lagi ke dokter, dokternya cuma bilang ini harus ke rumah sakit di Jakarta. Jadi silakan dicek benar-benar apakah suspeknya ini diagnosa yang benar. Begitu Pak Yakob ketemunya penyakit saya, dan ternyata setelah diambil bone marrow ya, BMP, itu 3 minggu kemudian sekitar awal Juli antara tanggal 4 sampai 8 saya lupa, udah 100% terdiagnosa CML. Nah dari situ baru ketahuan apa yang harus saya lakukan gitu loh. Maksudnya harus minum obat seumur hidup, minum obat kanker yang mahal sekali sebenarnya, bukan seumur hidupnya, saya belum dengar sih waktu itu. Pak Yakub saya terusin atau Pak Yakub mau nanya lagi? Saya bingung. iya 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 baik. Gak apa-apa ya? Lanjutin terus Bu. Soalnya Susi kalau ngomong nggak bisa diem nih Pak Yakub, tadi potong aja ya. Iya nggak apa-apa. Oke, jadi setelah itu memang dokternya cuma bilang obatnya hanya satu, ini saja. Dan saya tanya ada generiknya nggak? Karena jujur buat saya itu terlalu mahal. Itu 1 hari 1 juta. Jadi oral sebutannya mungkin
sekarang sih saya tahu persis itu TKI, targeted pokoknya dia targeted terapi indikatornya jadi langsung gitu loh, bukan kayak kalau kemo gitu kan dia menghancurkan sel-sel baik, tapi kalau obat ini dia langsung ke targetnya gitu. Jadi sel-sel baik nggak ada yang rusak seperti itu. Jadi memang mahal, tapi saya bilang ada nggak yang generiknya? Dia bilang nggak ada. Terus saya tanya lagi, kalau memang nanti saya nggak kuat beli, apa yang terjadi gitu kan, maksudnya gimana? Ya waktu itu si dokter jujur dia langsung ngomong dengan lugasnya, "Ibu palingan 3 tahun, 3 tahun juga udah selesai," dia bilang begitu kan. Jadi umur saya udah ditakarin 3 tahun kalau nggak minum obat itu, saat itu ya. Jadi memang, oh ya saya lupa memperkenalkan diri saya bahwa saya seorang Katolik. Jadi waktu itu, ya Katoliknya Katolik ke gereja pasti ya, pelayanan juga ada, tapi mungkin memang belum belum seperti sekarang. Jadi waktu itu saya dengan entengnya ngomong begini, "Dokter, saya itu seorang Katolik loh, kalau 3 tahun berarti ada 3 kali Paskah, ada 3 kali Natal, ada 6 kali pengakuan dosa. Udahlah 3 tahun lagi saya masuklah ke sorga." Saya ngomong begitu waktu itu. Dengan pedenya padahal dosanya banyak gitu kan. Nah, jadi memang, kalau dikatakan nggak stres, bohong lah, pasti stres gitu. Tapi lebih ke arah bukan bukan soal kematiannya, tapi lebih ke arah pikiran ke anak-anak saya. Waktu itu anak saya yang besar baru 13 tahun, yang kecil baru 8 tahun. Jadi otomatis kepikiran gitu loh, nanti kalau saya nggak ada seperti apa. Pokoknya itu yang mengganggu pikiran saya, bukan mikirin kenapa gue begini, terus nanti kalau aku maksudnya kenapa aku matinya lebih muda dan segala macam, nggak ada sih, nggak ada kepikiran sampai situ. Dan di gereja itu saya, petugas lektor atau pembaca firman juga. Jadi, kurang lebih 1 atau 2 minggu kemudian dari terdiagnosa, saya dapat tugas lektor dan waktu itu saya dapat bukan, saya baca firman yang dari 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan." Karena waktu itu, homilinya pastor, dikatakan bahwa pokoknya kayaknya Susi itu dijawab Tuhan di situ, nggak usah takut gitu loh. Bahwa anak-anak ini bukan miliknya si Susi, anak-anak ini miliknya Tuhan. Istilahnya kalau saya nggak ada pun, nanti Tuhan akan pelihara. Jadi lu nggak usah pusing gitu loh. Kurang lebih saya nangkepnya Tuhan berbicara kepada saya seperti itu. Nah dari situ saya merasa, oh udah nggak usah khawatir, ngapain pusing gitu. Kan yang punyanya Tuhan toh, harus kembali kepada Tuhan toh semuanya. Seperti itu sih Pak Yakub, di awal-awal saya terdiagnosa. Gitu. Oke, terima kasih ya, sangat luar biasa penjelasannya. Nah, teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan ya kirim di chat atau mau buka langsung bicara dengan narasumber kita, silakan ya, karena kita welcome, sangat terbuka untuk saling menegur sapa ya. Dan kalau memang, oh ini penting, boleh langsung sama narasumber kita ya. Nggak keberatan ya Bu Susi? Oh enggak dong, silakan Pak, silakan. Baik. Heeh. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Yang kedua, Bu, saya mau bertanya ya bagaimana sikap Ibu waktu mengalami masa-masa sulit dalam pengobatan? Bisa dijelaskan ya Ya, bagaimana menyikapi masa-masa sulit dalam pengobatan? ya. Jadi, memang saat itu kan, eee, saya percaya bahwa segala sesuatu harus diusahakan. Tuhan memang memberikan apa, eee, apa ya, perkenanan tapi ya kita harus usaha. Nggak mungkin kita diam aja terus Tuhan suruh kerja terus gitu kan. Kalau kayak saya punya prinsip, mohon maaf ya kalau nanti mungkin tidak sama. Jadi saya tuh paling sebel dengar orang gini loh, "Nggak usah ke dokter, nanti juga Tuhan turun tangan," gitu. Itu bukannya aku nggak percaya Tuhan, sangat percaya. Tapi kalau semuanya begitu kasihan Tuhan kalau menurut saya. Buat apa dikasih akal budi kita? Buat apa dikasih, sesuatu buat seorang dokter? Dokter kasihan, dokter nggak laku kan istilahnya, buat jadi perpanjangan Tuhan. Jadi, di awal-awal itu ternyata jadi gini, bulan Juni 30 itu hari terakhir donasi untuk pasien CML atau LGK yang gratis seumur hidup. Saya terdiagnosanya persisnya di awal, Juli. Jadi saya bukan orang yang termasuk gratis, tetapi dapat program. Programnya itu beli 6 bulan,
gratis 6 bulan, kurang lebih begitu. 6 bulan aja 180 jutaan. Nah, saya itu sama suami dua-duanya kerja di bidang yang mirip-mirip, yang istilahnya bukan soal bidangnya lah, gajinya ditaker gitu loh. Karena orang kerja kan ada gaji, bukan yang kayak businessman gitu kan ya. Jadi udah pasti nih, pengeluaran segini, pendapatan segini tuh dari bulan ke bulan udah pasti. Sehingga di awal-awal saya pakai uang tabungan yang pastinya buat anak-anak gitu kan, yang buat dia sekolah, kuliah dan segala macam. Itu kita habis gitu loh, Pak Yakub. Jadi tapi dengan harapan kan saya belum tahu ini harus seumur hidup. Saya pikir oh ya pokoknya harus diusahakan. Jadi tahun pertama dilewati dengan baik, puji Tuhan, kestabilan kesehatan saya juga cocok dengan obat itu, baru 2-3 bulan udah bagus, stabil dan harus diterusin aja menurut dokternya, dan saya bisa beraktivitas lagi dengan baik gitu. Nah, cuma memang ternyata pas mau masuk tahun kedua, saya dikatakan harus seumur hidup minum obat ini, belum ada cerita lain gitu kan. Kalau mau maintaining kontrol sakit saya. Jadi saya kaget juga gitu loh karena kan uangnya udah nggak ada lagi gitu kan. Jadi waktu itu sempat kepikiran dari suami ya udah kita jual rumah aja gitu kan. Terus saya ingat sih dulu mama selalu bilang kalau nanti saya sakit nggak usah sampai jual rumah, biarkan yang maksudnya gini loh, kalau Tuhan mau kasih hidup ya hidup. Nggak usah dipaksa-paksain jual rumah nanti yang hidup nggak punya rumah. Aku tuh pernah dengar kayak gitu sih mama ngomong. Jadi saya pikir saya yang kondisinya sakit harus lebih paham dan tahu diri gitu loh. Jadi saya bilang nggak usah jual rumah. Nanti kalau memang saya mau hidup hidup kok pasti nanti ditolong Tuhan kan kita udah usaha gitu kan. Nah terus akhirnya ya ini yang tadi saya bilang di tahun kedua saya cerita. Jadi saya tuh sakit tidak banyak cerita sebenarnya ke orang-orang gitu kan. Karena bukannya malu tapi ngapain ya cuma dikasihani orang. Tapi saya harus tough sendiri, kuat sendiri. Nah, di tahun kedua itu waktu bingung-bingungnya itu saya ngobrol sama ini nih, Kak Mary ini nih yang ada di tengah-tengah kita juga. Dia waktu itu jadi manajer saya di kantor. Tapi teman dekat banget, sohib gitu kan. Nah, lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol ternyata Kak Mary itu yang mencetuskan dulu zaman FB. Saya juga bukan punya FB. Jadi kalau nggak salah Kak Mary itu ngirim ke satu temen, terus temen lain. Pokoknya singkatnya dalam waktu 2 minggu saya percaya itu apa yang saya butuhkan untuk beli obat terkumpul uangnya di rekening saya. Saya juga bilang sama Tuhan, waduh luar biasa ya Tuhan ya. Apa yang nggak pernah dipikirkan, ada kan tuh, apa yang tak pernah dilihat mata dan segala macam Tuhan sediakan ternyata. Nggak kepikiran sama aku gitu harus apa gitu dan ternyata Tuhan sediakan. Jadi memang di tahun kedua saya selamat lagi nih Pak Yakub, lewat lagi, dapat obat lagi dengan uang teman-teman yang menjadi tangan Tuhan pastinya. Dan juga waktu itu saya kerja 20 tahun di bidang saya itu dan dapat apresiasi dari kantor. Pokoknya dikumpulin persis aja angkanya sekitar 180 juta. Puji Tuhan. Nah, di tahun ketiga itu ternyata puji Tuhan lagi ada reduksi. Jadi beli 2 bulan dapat 10 bulan. Nah, itu masih bisa di-maintain sama saya istilahnya dengan gaji gitu sisih-sisihin. Ya akhirnya sampai di tahun 2014 ada BPJS kan sampai hari ini. Jadi nah bedanya ceritanya kalau BPJS itu bukan mikirin duitnya ya. Bapak Ibu semua teman-teman pasti tahu, mikirin kesabarannya yang saya mesti beli itu dari Tuhan. Luar biasa ngantri di RSCM dengan BPJS itu nangkringnya jam 12 jam 1 pagi. Ngegulung koran gitu kan, nungguin sampai jam 5 dibuka nomor antrian dan seterusnya. Saya rasa semua sudah merasakan sih kalau yang mulainya di tahun 2014-an itu. Itu sih Pak Yakub. Jadi puji Tuhan di tahun 2014 saya memutuskan berhenti bekerja bukan karena sakit, bukan karena mau maksudnya bukan karena mau pelayanan, tetapi memang lebih urusan keluarga. Jadi anak saya nggak ada yang kecil itu, maksudnya kakaknya udah kuliah, kita berdua pergi pagi pulang malam. Saya lebih percaya Tuhan kasih ingat saya bahwa ini loh keluarga lebih utama daripada yang lain, jadi saya harus merawat anak saya sendiri. Gitu Pak Yakub. Iya, baik, terima kasih. Wah, luar biasa ya, Ibu Susi ini. Nah, Bu Susi, saya mau tanya ini. Ya. Waktu Ibu sakit itu ya, peranan keluarga seperti apa ya di sekeliling Ibu ya, misalnya suami, anak, keluarga besar, bahkan mungkin teman-teman
yang ibu nih, ya kayak semacam Ibu Mary tadi atasannya gitu ya. Nah, bagaimana peranan mereka? Apakah mereka cuek? Apakah mereka masa bodoh? Kan yang sakit lu bukan gua gitu kan? Ada istilah gitu ya. Silakan Bu, ceritakan Oke. peranan-peranan mereka. Oke, sebenarnya sih itu yang saya bersyukur selalu, Pak. Apapun kan kita harus syukuri, cuma pada saat itu memang syukurnya semua orang mendukung saya. Bahkan bayangin aja waktu zaman-zamannya yang tadi terkumpul dana itu dan di tahun kedua, teman-teman TK itu loh, Pak, zaman-zaman TK yang saya juga mungkin udah nggak inget orang itu siapa, cuma namanya doang masih ingat gitu kan. Itu muncul, itu kasih dukungan, bukan cuma materi pastinya ya. Mereka, ada waktu itu zamannya kayaknya belum belum WhatsApp deh, masih BB atau apa gitu. Pokoknya mereka bisa menghubungi gitu loh. Maksudnya, "Sus gimana kabarnya? Sus butuh apa? Sus apa?" Gitu. Jadi yang pasti kalau suami mah udah deh nomor satu, udah dia mah udah pasti. Kalau anak-anak mungkin sayanya nih yang lebih lagi itu preparation-nya kencang banget. Jadi kalau dibilang gini ya, hiduplah seperti besok itu hari terakhir, itu bener banget tuh Pak Yakub. Itu saya waktu itu karena udah kepikir 3 tahun gitu ya, saya rapi-rapiin tuh Pak Yakub, ya takut juga gitu, takut juga mendadak namanya meninggal kan nggak tahu gitu ya. Saya rapiin semuanya, kan kalau coba deh, kalau Pak Yakub kan bapak-bapak nih, biasanya kan nggak tahu tuh, maksudnya tahu tiap bulan kasih istrinya uang gitu kan untuk maintain keluarga gitu pengeluaran, tapi emang tahu bayar listrik berapa, bayar apa berapa, itu kan kita yang kerjain gitu. Nah itu semua saya udah tulisin, udah kasih, list-nya gitu. Nanti kalau saya nggak ada nih, ini yang mesti dikerjain gitu. Ke anak yang besar juga dikarbit sedikit lah, nanti kalau kalau mama nggak ada tuh harus begini begini begini, dan anaknya juga udah mulai diem aja, udah mikirin apa gitu. Jadi singkatnya mah keluarga keluarga besar, terutama mama juga pasti mereka semua doa buat saya. Bukan soal doa buat hidup saja sih, tetapi untuk lebih sehat dalam kehidupan ini. Karena kalau hidup tapi nggak ada kesehatannya cuma tiduran aja ya, sebenarnya itu yang kita takutkan sih ya. Bener nggak teman-teman semua? Iya, gitu Pak Yakub. Jadi, puji Tuhan semua, saya yakin banget, Kak Mary juga sayang sama saya. Bukan Kak Mary aja sih, semua di kantor juga sayang sama saya, gitu. Iya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Sungguh luar biasa banyak yang menyayangi Ibu Susi ya Amin. untuk itu. Nah, Ibu Susi tadi ada cerita ya, Ibu sepertinya sudah bikin catatan-catatan buat apa ya, kalau nanti saya nggak ada, ini loh catatannya ya. Jadi catatan itu bukan catatan utang ya. Ya, catatan-catatan yang Ibu buat adalah kalau nanti apa yang perlu dikeluarkan mereka tidak pusing karena memang kita tahu banyak kan ibu-ibu sudah tahu ya pengeluaran-pengeluaran begitu Ibu Susi ya. Iya betul. Ya, baik Bu Susi. Saya mau coba ya ceritakan bagaimana apa yang eh, ibu yang sedang sakit ini ya, ibu yang sedang sakit ini, mujizat terbesar itu apa Bu dalam kehidupan ibu? Mmm, sebenarnya kalau menurut saya jadi gini, mukjizat Tuhan itu setiap hari terjadi di kehidupan saya. Kan kadang-kadang orang merasa mukjizat itu harus besar gitu ya, sembuh dari penyakit gitu kan. Kalau tabrakan nggak jadi mati, itu mukjizat. Tapi buat saya setiap hari nafas saya adalah mukjizat Tuhan. Cuma memang dalam konteks sakitnya saya ini, saya sadar bahwa Tuhan mengingatkan saya untuk lebih fokus sama keluarga. Gini loh Pak Yakub, jadi sebelum saya sakit itu saya kan memang kerja, apa namanya, kerjanya ini, rajin banget gitu loh Pak Yakub. Rajin pokoknya nggak pernah bolos, terus pergi, nah pokoknya semua saya kerjain semaksimal mungkin. Terus udah gitu saya juga ada pelayanan gereja di persekutuan doa kan. Terus ada acaranya juga kan, kadang Sabtu Minggu suka ada. Nah itu tuh saya ingat beberapa bulan, mungkin setahun sebelumnya kali ya, anak saya yang besar bawa-bawa kalender meja duduk. Dia tulisin tuh, dia bulet-buletin tuh setiap Sabtu dan Minggu, sampai kurang lebih 6 minggu deh dia buletin. Dia bilang, "Mah, ini mama nggak pernah ada di rumah loh." Dia bilang begitu. Waktu itu saya cuma merasa, "Oh ya kan aku pelayanan, ya aku kan kerja buat Tuhan, nggak salah dong," gitu. Nah ternyata bukannya saya merasa, saya yakin Tuhan mau kasih tahu saya itu salah gitu loh. Karena pelayanan yang utama saya adanya di keluarga saya. Jadi keluarga saya harus merasa aman, nyaman, dan kuat dulu, baru saya boleh melayani di luar. Tapi bukan bukan berarti, terus di dalam keluarga nggak keluar-keluar, itu juga kan salah juga kan. Maksudnya keluarga jadi alasan tidak bisa melayani gitu. Jadi memang saya dibentuk Tuhan untuk gini loh, hargai keluargamu dulu,
layani keluargamu dulu, setelah semuanya clear, melangkahlah keluar. Jadi apa yang saya bicarakan di luar, karena kan sebenarnya kalau dibilang pewartaan bukan hanya bicara seperti ini, tetapi apa yang kita lakukan kan. Jadi nanti kalau saya kebetulan lagi di PD ada bawa firman gitu, saya misalnya bilang soal keluarga, saya tidak bohong gitu loh soal keluarga. Tetapi saya mengalami. Dan yang kedua, pasti jadi kekuatan bagi orang lain juga. Yang bukan hanya si ML, tapi sakit yang lain. Jadi kalau ditanya, kalau menghibur gitu kan orang cuma bisa bilang, sabar Bu, sabar gitu. Kalau saya sekarang bisa bilang, saya mengalami dan saya melewati gitu loh. Yuk, Anda pasti bisa. Jadi setelah kita mengalami, kita bisa menjadi saksinya yang benar-benar hidup. Nggak cuman nggak sakit, tapi cuma suruh orang kanker sabar gitu kan. Kurang lebih begitu Pak Yakub. Iya, baik. Terima kasih ya. Sungguh luar biasa mujizat-mujizat yang Ibu alami ya. Dan memang kita boleh terus bersyukur karena memang Tuhan terus memberikan mujizat buat kehidupan kita ya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih terus ada dalam acara orkestra kita. Dan saya mau terus mendorong Bapak Ibu tetaplah ada di dalam channel kita, acara orkestra kita pada pagi ini ya, dan kita lihat narasumber kita sangat luar biasa ya, semangatnya, dan saya sangat bersyukur kepada beliau. Bu Susi, boleh saya tahu ini Bu Susi kelihatannya gemuk, ini nambah berapa berat kilogram ini? Tadi janjinya nggak boleh tanya soal itu uang. Ini uang Oh loh ya, Pak, yang ditumpuk. iya, 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 Ya, iya. ya, ya itu Pak, syukur saya itu Pak. Banyak kan mukjizat-mukjizat gitu ya. Salah satunya ini saya mau cerita dua nih. Yang salah satu yang tadi Bapak tebak itu. Bukan tebak, lihat itu gemuk gitu ya. Artinya sebenarnya saya selalu bilang saya bukan gemuk loh Pak. Saya itu bohai Pak. Bohai itu lebih bagus dari gemuk gitu. Jadi kalau naik kurang lebih mungkin sekitar 10-15 kilo ada kali ya. Karena memang obat yang saya minum itu yang kalau cocok kepada Pak, dia selain menggemuk, sudah lebih gemuk lah begitu, kulitnya lebih putih Pak Yakub. Jadi dulu tuh saya dipanggilnya Mbak-mbak gitu. Sekarang dipanggil Ci-ci gitu. Itu perbedaan yang luar biasa loh dari kulit. Itu buat saya anugerah anugerah Tuhan, gak usah ke Korea udah dikasih kulit putih gitu kan. Ya tapi harusnya sehat sih. Dan kedua saya teringat nih barusan, eee, saya sama nih, masih lagu yang tadi ya saya pikir memang kita nggak tahu rencana Tuhan itu apa, nggak usah mikirin kita nanti harus begini, harus begitu, Tuhan udah sediakan. Jadi soal Yerusalem Mbak, Holy Land ke Yerusalem itu, saya tuh kan boro-boro punya pikiran begitu, tabungan ya buat anak aja gitu. Memang punya cita-cita nanti kalau anak-anak udah pada nikah nanti gitu kan, yang tujuan pertama kita pakai uang pribadi itu pasti jalan-jalan ke Holy Land gitu sama suami berdua gitu. Tapi itu ternyata direalisasikan setelah saya sakit gitu loh. Jadi tahun 2011 di persekutuan doa saya ada satu orang tante yang sebenarnya dibilang deket juga enggak deket banget, tahu aja gitu kan. Nah, dia itu cuma nanya begini sama saya di tahun 2010 bulan Oktober. Sus, kalau ditanya sama Tuhan, mau pergi ke Yerusalem apa ke Lourdes? Dia bilang. Saya bilang, ya tante kalau dikasih mah yang mana aja juga mau gitu kan. Terus kata dia, enggak. Ini pertanyaan serius katanya. Kalau kamu mau yang mana? Sih ke Yerusalem dulu lah. Karena ya udah tuh berhenti. Pak Yakub nggak ada kabar. Ya berarti cuma sekedar pertanyaan biasa. Kira-kira bulan Januari deh, di Januari awal, itu tante itu bisa telepon saya lagi cuman bilang, "Sus, siapin paspor ya, fotokopinya dulu mau dibikin visa Israel." Kan luar biasa ya Pak Yakub. Saya cuma bilang, "Tante, ini nggak punya duit, boro-boro mau ke Yerusalem." "Enggak, itu Tuhan yang suruh saya bayarin kamu." Dia bilang begitu. Terus saya bilang, "Waduh Tante, saya sih jujur nih ya, cita-cita saya sih sebenarnya ini orang udah dikasih Tuhan tuh kurang ajar gitu, masih minta lagi." Saya cuma bilang, saya tuh kalau pergi ke Yerusalem niatnya nih tante nanti berdua sama suami, kasihan kalau nggak dia sendiri, saya sendirian. Terus kata dia, emang suami kamu mau benar mau ikut? Iya kata aku. Ya udah kalau gitu gini deh, suamimu bayar 50% ya, kamu saya kasih gratis gitu kan. Jadi Pak Yakub luar biasa, saya bisa pergi ke Holy Land sama suamiku dengan bayar hanya berapa tuh setengahnya harga untuk dua orang gitu loh.
Itu kan kalau bukan kebesaran Tuhan, mukjizat Tuhan, bukan karena sakitnya ya, tetapi saya percaya bahwa bagi orang yang taat itu, ya maksudnya saya nggak merasa iman saya selalu bagus, tapi saat itu saya sepertinya taat karena udah mau mati kan ya, Pak Yakub ya. Dikasih 3 tahun ya taat aja deh gitu gitu. Dan ternyata itu bonus dari Tuhan luar biasa. Jadi saya puji Tuhan, biar kata nggak punya duit udah nginjek Holy Land. Iya, cerita Ibu hampir sama dengan kami, ya dengan saya ya. Saya Waduh, 2017 selesai sinar kemo, lalu pada Februari 2018 ada seorang ngajak saya, dia tanyakan, Pak, boleh minta paspor? Dia bilang gitu, iya, buat apa? Iya, minta aja pasportnya, udah dikasih. Lalu dia bilang, istri punya mana? Oh, juga minta istri saya punya juga, udah dua-duanya kasih. Setelah itu dikasih tahu bahwa Pak nanti kita berangkat ke Israel. Wih, saudara, ini sebuah anugerah. Jadi apa yang Ibu ceritakan itu juga yang saya alami, bahwa saya juga tidak keluarkan uang sedikit pun. Saya cuma diberangkatkan naik haji. Wah, luar amin amin biasa. amin. Ya, Tuhan kita emang luar Iya. biasa, Pak. Jadi kita Jadi nggak usah punya ya, cita-cita yang terlalu muluk lah ya, tetapi percaya sama setia aja sama Tuhan, Tuhan kasih semuanya sih, saya percaya. iya, betul, betul. Puji Tuhan Iya. ya. Baik, terima kasih, Bu. Baik, saya mau ngobrol dulu dengan Ibu Mary ya. Ibu Mary, halo, shalom. Halo lagi, Ya, selamat pagi Bu Mary. Iya, Pak nih. Yakob. Iya, ini Bu Susi ketawa terus nih ya. Bu Memang Mary, dari dulu seperti itu sih pribadinya. Luar oh biasa. begitu Sakit-sakit ya. juga. Oh iya, itu bukan karena ketawa terus jadi masuk angin nih. Yang Ya, buat saya baik. ngiri adalah kulitnya, Pak. Saya Ah, masih tetap saja ini coklat dan dia sudah menjadi putih, bersih sekali. putih sekali ya. Oke, baik Bu Mary, coba ceritakan sedikit ya. Kalau tadi kan Ibu Susi bilang Ibu Mary ini baik, sangat luar biasa begitu ya. Nah, Iya. dari Ibu Mary sendiri bagaimana tanggapannya tentang Ibu Susi ini? Ya, apakah dia adalah memang tipe orang yang humoris atau tipe orang yang memang wah dia ini sangat-sangat ekstrim dan sebagainya? Ceritakan Bu. Saya cerita sedikit dulu ya. Ini Ya, saya baru saja belum lama bangun dari tidur saya. Saya lagi buka WhatsApp grup setelah habis melakukan ritual seperti biasa deh ya, doa-doa kecil ya Pak. Terus saya lagi ke depan, saya buka ini chat grup saya menemukan satu artikel, saya buka, saya baca, after that, masa tiba-tiba muncul wajahnya Susi yang akan berwawancara di radio di Bogor ini. Saya bingung, waduh, ini kemana nih? Saya pencet-pencet, saya mau lihat linknya nih di Instagram kalau saya nggak salah ya Pak ya. Saya pencet-pencet kagak muncul. Loh, bagaimana ya caranya ngotot pengen ngeliat nih adik Susi saya. Begitu saya lihat di itu ada kata-katanya HHTP dan yang lain-lainnya ada passwordnya. Saya masuk ke Zoom saya masukin di password aja tiba-tiba jadi saya muncul di sini. Makanya munculnya juga lewat tuh kayaknya lewat dari jam 7. Saya benar-benar nggak sadar. Jadi kalau menurut saya memang Tuhan suruh saya ikutan juga di sini ya. Terima kasih Amin. loh Pak Yakub dan ya. Susi telah menyebut-nyebut nama saya. Tadinya saya pikir saya diam-diam aja. Jadi Ibu Susi itu kalau menurut saya adalah sosok yang paling positif di kehidupan saya selama ini. Jadi beliau sangat tidak mau mengatakan ketidakbenaran, sangat menjaga pikirannya untuk selalu positif dari zaman dulu kala. Pada saat Ibu Susi diberitahu bahwa dia kena penyakit leukemia ya, yang kita tahu terusnya leukemia, kita itu sangat sedih banget gitu. Saya yang ada di Jakarta datang ke Bogor gitu ya. Datang ke Bogor nggak ya Sus? Apa teleponan dulu ya? Karena Datang kebetulan tidak datang. lama kemudian anak saya juga disentence kena penyakit nefrotik sindrom yaitu kebocoran di ginjal. Jadi sama-sama berjuang. Nah, Ibu Susi di kantor kita adalah seperti yang tadi dikatakannya, sosok yang luar biasa, selalu maunya perfect, bekerja dengan sepenuh hatinya.
Jadi apapun kalau jelek, sini deh, saya yang kerjain. Apa-apa sini deh, saya yang kerjain. Seperti itu. Sangat baik menjadi teman kerja ya Pak ya. Sangat baik menjadi tempat bertanya juga. Walaupun saya lebih tua, tapi Susi adalah sahabat karib saya pada saat itu untuk sesuatu yang benar dan lurus. Kalau mau belok-belok dikit, saya punya teman satu lagi juga. Jadi Pak, kalau menurut saya pada saat itu memang kita bisa melihat pada saat seseorang mengalami percobaan ya, kita mau bilang dalam tanda kutip percobaan, tapi itu semua adalah kehendak Tuhan bagaimana dia menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita menyebutnya kesulitan, adalah pelajaran bagi Tuhan, itu dijalani dengan positif. Dan benar seperti yang Susi bilang, begitu banyak orang yang sayang kepadanya, dan salah satu bos kita itu adalah penerus Kalbe Farma. Dia itu tanpa endel-endel, pokoknya set set set, ada 2 atau 3 yang tanpa ragu-ragu lah untuk segera mengatakan yes, selesailah biaya untuk tahun kedua ya Sus. Iya, tahun kedua Kak. Terus tahun berikutnya udah mulai enggak lagi nih Sus. Enggak. Sekarang lagi di toilet, ada lagi dari yang lain ya. Seperti itu Iya. Pak kira-kira Susi. Memang kuat imannya, positif dan bagus sekali. Satu lagi waktu Susi berduka tahun berapa Sus? 2022. Kamu lagi mau 2021. diwawancara? 2021. 2021. Itu sama Mama, ya Mami? Lagi ya, mami kita meninggalnya cuma beda jam, Pak. Ya cuman bedanya mama saya COVID, Kakak Mary ini mamanya karena usia tua ya, Kak Mary ya. Iya, iya. Tapi cuman beda jam, 1 jam apa 2 jam deh. Jam 12 sama jam 3, Mami jam Iya. 3. Udah. Itu kira-kira Pak, kita masih setia. Terima kasih Pak Yakub. Ya, terima kasih Bu Mary. Ya, terima Ya. kasih buat sharing-sharingnya buat kita nih. Wah, luar biasa ya. Jadi kita sudah tahu sedikit tentang kehidupan daripada Ibu Susi ya. Iya. Ibu Susi yang Betul. saat ini Ya. sudah dengan kita ya. Baik, Ibu Susi tolong dijawab dong itu chat yang ada di Yang di chat ini. ya, Ya, sebentar. tentang Yang HB. paling bawah. HB bagaimana HB-nya? Oh iya, dari Bu Vera ya. Ya. Ya, Ibu Vera. Saya yang jujur ya Bu Vera, di awal itu saya nggak terlalu ingat, maksudnya HB-nya nggak sampai drop banget, mungkin sekitar 10 kali masih aman. Tapi yang memang luar biasa tinggi itu leukosit. Leukositnya sebenarnya mungkin buat orang teman-teman yang terdiagnosa awal itu saya masih rendah 200 lebih ya kalau nggak salah. Jadi gini, intinya saya juga bersyukur sekali bahwa saya dikasih tahu sakit Tuhan itu lebih awal dibandingin teman-teman yang lain, kasarnya seperti itu. Artinya gini loh, saya tertolong lebih cepat karena saya tahu saya sakit. Karena sebenarnya si ML ini kalau gejalanya nggak ada, hampir boleh dibilang gejalanya nggak ada. Ya kayak flu batuk biasa kan. Kalau flu batuk biasa pasti teman-teman atau bapak ibu, apalagi ibu-ibu, nggak mau pasti ke dokter. Pasti minumnya cuma Panadol, Paramex, tolak angin flu batuk. Bener nggak? Nah nanti setelah berulang begitu lagi kita minum. Nah itu sebenarnya kalau indikatornya kalau kita berkali-kali flu dalam sebulan nggak sembuh-sembuh, cepat-cepat ke dokter deh, cek darahnya. Dan mungkin saya cerita sedikit ya Pak Yakub mengenai yang kan kalau dokter ditanya kenapa ya saya bisa sakit itu, ini kan bukan sakit keturunan, nggak ada gen penyakit ini virus sebenarnya. Nah jadi dokter nggak bisa jawab yang mana, tetapi setelah saya biasa searching, googling, lihat pengalaman orang dan semuanya saya pada satu kesimpulan saya tahu kenapa saya kena CML. Satu udah pasti karena badan saya drop abis. Jadi sekitar tahun 2007 Kameri ya, saya kebetulan kan pegang cabang Bogor dan juga diperbantukan pegang cabang di airport yang 24 jam. Jadi hampir boleh dibilang setiap hari dalam 3 bulan itu saya pergi jam 4 pagi, nyetir sendiri, pulang kurang lebih bisa jam 11 malam. Terus begitu lagi, kurang lebih deh. Tapi memang mungkin misalnya seminggu 5 kali gitu kan. Tapi karena memang waktu itu di airport itu ada masalah keuangan yang harus dirapikan. Jadi mau nggak mau saya harus hadir dan selesaikan gitu kan kurang lebih. Jadi memang otak ini lebih ngedrive saya
dibandingin badan. Badannya udah nggak kuat, tapi otaknya terus kuat gitu loh untuk jalanin. Sehingga menurut saya stamina saya udah pasti drop. Nah, kurang bagusnya saya itu kan kalau parkir di airport di Wisma Suwarna sana, oh ya nggak boleh sebut nama, sorry, pokoknya di airport lah gitu, itu parkirnya nggak di dalam, parkirnya di luar, jadi kan kepanasan, itu mobilnya kepanasan. Nah di situ setiap kali saya mau pulang pasti buru-buru kan, buka pintu, nyalain AC, nggak buka kaca lagi, saya nyetir. Hampir 3 bulan saya seperti itu. Ternyata kalau saya baca itu zat yang ada di dashboard itu apa tuh benzim apalah pokoknya yang saya hirup dengan memuainya itu menjadikan apa gen saya yang 22 sama 9 translokasi sehingga jadi CML. Itu salah satunya. Jadi kalau dibilang gini, kok yang lain enggak, yang lain staminanya bagus. Jadi memang kalau menurut saya bukan tips ya, pesan-pesan saya ke teman-teman semuanya termasuk Kak Mary, kita harus sehat. Jadi jaga stamina itu penting karena kalau orang batuk aja, batuknya nggak tahu loh. Sekarang zamannya COVID, dulu TBC, sekarang mungkin flu batuk biasa lagi. Ya itu kalau kita sehat dari 5 orang yang ada di situ pasti itu virus larinya ke yang paling rendah. Gitu ya Pak Yakub. Jadi saya percaya apapun itu alasannya, saya lebih percaya Tuhan kasih saya, izinin saya untuk melewati ini, ya tadi untuk banyak hal. Dan terus terang Kak Mary ini juga sebenarnya di tahun berapa Kak Mary dia juga survivor kanker nih Pak. Ovarium ya Kak Mary, betul nggak? Kak Mary. dia lagi ke toilet kali. Ya, jadi ini juga teman saya ini akhirnya boleh melewati hal yang sama Pak. Kena kanker juga, tapi kayaknya serviks apa ovarium saya lupa gitu gitu. Dan dia lewati juga dengan baik. Karena kita percayalah, sekarang kita juga sama-sama ada di pelayanan masing-masing di paroki. Gitu Pak Yakub. Oke, terima kasih Bu Susi ya. Baik, nanti Bu Mary lain waktu kalau memang ada kesempatan boleh jadi narasumber ya di tempat kami untuk berbagi pengalaman tentang sakit yang Ibu alami ya. Apakah Ibu Mary masih ada di sini? Masih Pak, masih. Oh Kak Mary ya. kanker apa ya? Aku lupa. Saya serviks Pak, saya Oh, serviks tahun 2018. Oke, baik. Nanti Nggak usah lah. tolong apa ya? Tolong kasih tahu kami ya nama, alamat, foto ya. Nanti kami akan umumkan bahwa Ibu Mary akan menjadi narasumber kita ya. Bersediakah Bu Mary? Ini soalnya nggak diundang Pak, dia datang sendiri Pak. Saya mah nggak bilang sama Saya jadi siapa-siapa. pendengar. Saya baca pendengar. Berarti Saya disuruh jadi Tuhan Kak pendengar. Mary. Ya. Ya Ya nanti siapa Pak tahu. ya. Ya, lain waktu nanti kami undang Ya. ya jadi narasumber supaya yang sakit serviks juga bisa memahami betapa luar biasanya bisa mengalami kesembuhan. Ya. Jadi jangan takut dengan namanya kanker. Ya, saya berharap Bu Mary bisa bersedia lain waktu untuk jadi narasumber. Terima kasih ya Bu Mary. Ya, baik teman-teman semua. Karena ini acaranya, karena memang kita undur, ya kita majuin maksudnya, karena memang dua host kita lagi dalam keadaan sakit. Baik, Ibu Susi tolong berikan closement terakhir ya, statement terakhir apa yang Ibu mau sampaikan buat kita semua ya supaya kita tetap sehat dan kita seperti apa yang Ibu sedang lihat saat ini ya, Ibu luar biasa ya. Tidak kelihatan seperti orang sakit, tetapi Ibu adalah orang yang sangat periang begitu ya, yang suka berbagi. Dan inilah motivasi buat menolong teman-teman kita yang dalam keadaan sakit kanker bisa terobati dengan apa yang Ibu sampaikan. Silakan Ibu berikan statement terakhir buat kita. Baik Pak Yakub, sebenarnya saya cuma mau koreksi Pak Yakub, saya tidak luar biasa Pak, saya biasa di luar Pak. Jadi saya pikir semua dari kita adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan ya pastinya. Dan saya juga tunggu sebentar ya Pak, aku cuma izin Bu Esther juga terima kasih. Ini ada Koko dari Bogor kayaknya tadi saya ngelihat sedikit. Koko ini siapa? Ternyata Koko saudara saya hadir dan juga Ibu Menteri ya. Kita ketemu ya di tahun 2000 berapa tuh? 2020 kalau nggak salah. Halo Bu Menteri ya, dan semuanya Bapak Ibu yang terkasih, saya berterima kasih kalau hari ini kita ketemu dan saling berkenalan. Dan saya juga mau berdoa buat nanti Ibu Valencia Maria ya tadi dan Ibu Teti Suryani
Dan kayaknya Pak Yakub juga agak-agak flu ya tadi sedikit ya. Iya. Betul ya suaranya di awal. Enggak apa-apa. Ini Ya, memang tapi pasti sehat lagi Pak, tenang iya. aja. Amin, Kan amin. hati Iya. yang bahagia adalah obat. Dan yang saya cuma mau closing sebenarnya ini aja sih. Ini juga satu firman yang buat saya bukan cuma buat diri saya, tetapi apa yang saya alami saat anak-anak saya di berapa tahun yang lalu juga mendadak kayak orang hampir nggak ada juga gitu kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan. Jadi aku ingatnya di Matius 10 ayat 39 Pak. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi intinya buat teman-teman pasien yang saat ini saya temenin juga di manapun berada, dan saya at anytime 24 jam boleh dihubungi untuk hal-hal itu. Saya selalu bilang sama mereka, apalagi yang terdiagnosa baru, bahwa kematian itu adalah kewajiban. Jadi maksudnya semua dari kita pasti mati, nggak usah mikir, aduh nanti gara-gara sakit CML saya mati gitu misalnya, atau kanker lain mati. Saya bilang semua orang harus mati, cuman sekarang harus dipikirin bagaimana sebelum mati. Jadi sebelum mati itu nih waktu yang kita punya kan nggak tahu berapa lama. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 10 tahun. Nah itu jangan sampai kita jadi urusannya orang lain atau beban jadi orang lain. Nah bagaimana caranya? Ya kita harus usaha maksimal untuk tetap bisa berdiri di atas kaki sendiri dan tidak nyusahin orang lain. Makanya nggak usah mikirin nyawanya gitu loh, tetapi mikirin bagaimana kita berpegang sama Tuhan yang memberi kehidupan, dan kita boleh diizinkan tetap sehat selama kita masih hidup dan jadi berkat buat orang lain. Itu aja Pak Yakub. Terima kasih. Tuhan Oke, memberkati terima semuanya. kasih buat Bu Susi yang sudah menyampaikan statement terakhir buat kita. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang di radio maupun di Zoom bahwa Senin depan narasumber kita adalah Bapak Agustulus Pasaribu. Ya, beliau juga mengalami kanker leukemia. Ya, beliau akan berbagi cerita dengan kita. Ya, dan kalau tadi sudah diceritakan dengan luar biasa oleh Ibu Susi, dan saya berharap Senin depan juga Pak Agustulus bisa berbagi dengan luar biasa seperti yang dialami oleh Ibu Susi ya. Bu Susi, terima kasih. Tadi saya lihat ada suami di situ, apakah masih ada? Ya, suaminya tadi lewat lagi, saya bilang jangan lewat di situ, belum mandi. Bu Menteri Iya. tuh, dia juga senyum terus kayak saya kan. Iya, Orang mungkin sehat ya Bu. ya mungkin suaminya mau berbagi, silakan. Oh jangan, oh Pak Kris mau berbagi enggak katanya. Nanti waktunya udah nggak ada Pak kata dia. Oh iya iya. Baik, lain waktu saja ya. Iya, lain Ya. waktu, siap. Baik, terima kasih. Baik teman-teman semua. Oke, Bu Mentaria mau bicara sedikit, silakan. Nggak, bilang terima kasih aja sama Bu Susi, luar biasa memang. Kita ketemu di WCD 20 Days Challenges 2021. Ya nggak tahu malu ya Bu Menteri ya. Ya. Makasih kok Popo juga, thank you kehadirannya. Ya, terima kasih buat Kokoh yang sudah ada bersama kita ya. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa buat acara kita pada hari ini. Dan biarlah acara ini boleh menjadi berkat ya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu. Kalau saat ini Tuhan, narasumber kami sudah menjadi berkat buat kami pada saat ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh kembali mendapatkan sebuah inspirasi dalam kehidupan kami. Apa yang sedang kami alami dalam sakit penyakit, kami tahu Tuhan, Engkaulah sumbernya, Engkau yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, dan sehingga kami boleh sembuh dari sakit penyakit yang kami alami. Bapak berkati buat Ibu Susi yang sudah berbagi cerita pada kami. Tuhan sendiri boleh berikan terus kesehatan dalam kehidupannya bersama suami dan anak-anaknya, dan berkati juga menjadi berkat buat banyak orang Tuhan di dalam grup-grup yang ada, dan dia boleh menceritakan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Bapak, berkat-Mu juga mengalir kepada teman-teman kami yang sudah bergabung pada saat ini. Berkat-Mu tercurah buat kehidupan mereka semuanya. Tuhan tolong juga buat Ibu Teti Suryani bersama dengan Ibu Valencia Maria yang saat ini bergabung dalam kondisi yang kurang sehat. Jamah di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, akan mengalir dalam kehidupan daripada Ibu Teti bersama dengan Ibu Valencia Maria yang dalam kondisinya saat ini sedang sakit.
Terima kasih Bapak kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami percaya Engkau akan menolong. Dan Tuhan tolong biarlah seluruh kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati dengan kasih anugerah yang Tuhan sudah curahkan. Bapak biar kami terus belajar mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Bapak kira Kau tolong biar kami melakukan seluruh kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan penuh ucapan syukur yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, mari kita mengangkat hati kita. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan Roh Kudus penyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu. Terima kasih Pak di Yakub. Senin depan. Bapak Ya. Ibu semuanya terima Makasih Pak kasih. Yakub, Ya, Pak sama-sama, Susi, Bu Meteria. Terima kasih Ya. teman-teman semuanya. semua. Bye, thank you Kak Cukup. Mary.